Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Adi Ciara. Di berarti di video kali ini di episode ke-5 berarti ya. Di sini aku nggak sendirian. Ada temen aku namanya kalian bisa panggil Otan ya. Otan. Say hello dulu Mas Otan. Manggilnya apa nih? Mas Otang bang. Mas Iya. Otang ya. Yo. Otang. Nah, Mas Otang ini bukan narasumber guys. Jadi aku ada satu narasumber, dia cewek. Dia dari ya ibu kota lah gitu. Tapi di video kali ini agak menarik soalnya kita podcast bukan langsung tatap muka, tapi lewat virtual nih, gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dari uh, soundnya, suaranya gitu mungkin agak berbeda. Oke, bisa langsung kita panggil aja namanya Kak Hesti. Hai Kak Hesti. Oh, hai Kak. Ya, jadi Kak Hesti ini tadi sempat sedikit cerita ya ke kita nih bahwa KST ini punya cerita horor gitu, pengalaman horor pada saat KST ini KKN di salah satu kelurahan atau desa, guys. Oke, untuk nggak usah basa-basi lagi ya, terlalu panjang nih kalau ini. Kita langsung masuk aja ke alur ceritanya dari KST. Untuk awal ceritanya seperti apa KST ini? Jadi kan aku ada program KKN ya dari kampus aku. Nah itu kebetulan aku di tempatnya tuh di salah satu desa di Purwakarta. Nah di situ tuh aku terbagi dari ada 32 orang itu dari semua jurusan yang ada di kampus aku. Nah awalnya tuh pas untuk pembagian posko itu aku nggak ikut survei kan. Nah total pas nyampe aja sih, udah nyampe di posko aja itu aku udah, oh ini rumahnya yang buat jadi tempat kita selama 1 bulan di desa itu kan. Kayak buat itu ya, tempat tinggal gitu ya. Iya. Oke. Nah awalnya ya biasa-biasa aja sih, maksudnya kita kayak ngadain pengajian kan, karena kita juga penghuni baru gitu kan, istilah kayak minta izin lah gitu kan buat tinggal di sana. Awalnya sih biasa-biasa aja ya, maksudnya nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Sampai pada pertengahan bulan itu udah mulai ada kejadian yang aneh sih. Yang pertama itu tuh dimulai dari teman aku yang tiba-tiba aja dia nangis kan. Jadi di dalam satu rumah itu ada tiga kamar yang karena kita kebanyakan perempuan kan, jadi kita dipecah jadi di dua kelompok. Nah yang kamar pertama itu cukup luas, bisa buat 10 atau lebih orang sih. Di situ aku ada 10 orang masuk ke room yang pertama itu, yang kamar 1. Nah yang kamar 2 itu isinya cuma 8 orang. Tiap malam tuh kita memang selalu ngasih report dari masing-masing departemen kan, gimana perkembangan proses KKN di sana tuh kayak gimana gitu kan, proker-prokernya. Nah itu kejadian sebelum teman aku sebut aja namanya Ayu. Si Ayu ini nangis. Di malam itu tuh kita rapat dulu kan. Setelah rapat ya udah kita kembali ke kamar masing. Nah tiba-tiba aku mendengar kayak suara gaduh di luar gitu kan, suara orang nangis gitu. Ya udah kita semua keluar. Pas keluar tiba-tiba Ayu udah kayak pingsan gitu, tapi dia masih nangis. Dia nangis tapi yang nangisnya tuh sesak banget gitu loh. Nah terus sempat kayak mau teriak gitu, terus sama yang lain juga ditahan kan. Nah ketua aku sebut saja namanya Aji.
si Aji ini nyuruh kita udah kalian keluar dulu gitu kan. Udah kita keluar posko kan, udah tahu dan mereka tuh di dalam ngapain. Sampai akhirnya ya udah tuh si Ayu udah agak tenang kan. Nah, terus teman aku nyaranin coba kita ngaji deh, udah lama juga kita nggak ngaji juga di rumah. Oh ya udah. Terus selesai ngaji, tiba-tiba teman aku ini udah di kamar teman aku ngomong kan, itu kenapa ya si Ayu gitu, mungkin dia sakit atau apa, lu masa kayak gitu sih gitu kan. Terus udah lama salah satu teman aku, sebut saja namanya Lia ya, nah si Lia ini bilang kayaknya di sini ada sesuatu deh gitu, kenapa emang gitu kan. Dan dia cerita, iya sebelumnya aku pernah ngalamin gangguan yang aneh gitu. Aneh gimana gitu. Iya pas lagi aku video call sama cowok aku, tiba-tiba dia bilang, itu apa yang di belakang kamu? Jadi si kamar aku ini tuh dia ada jendelanya. Nah, si jendelanya ini tuh nembus ke ruang depan. Jadi ada ruang depan, terus masuk lagi ke ruang aula tengah gitu. Nah, kirinya tuh kamar. Yang sebelah kirinya itu kamar aku. Nah, sebelah kanannya kamar yang satu lagi yang si Ayu. Pokoknya si Lia ini cerita posisinya. Di situ kita semua lagi ke kota. Nah, tinggal si Ayu sini sendiri. Itu masih ada yang lain, maksudnya. Cuman di situ posisinya anak-anak lain itu pada di luar, di teras. Nah, cowoknya tuh bilang, siapa yang di belakang ya, gitu. Terus pas dilihat tuh nggak ada gitu kan. Bayangan kali gitu kan. Dari situ dia selalu digangguin sama si sosok itu. Sorry ya, Hesti. Ini aku potong dulu ya. Jadi setelah si Ayu ini sempet kayak nangis yang nggak jelas gitu ya, mungkin ketakutan entah itu kenapa gitu kan. Ternyata sebelum kejadian itu yang teman kamu tadi Silia itu juga pernah merasakan hal aneh juga ya pas waktu VC gitu ya. Apa Iya, hmm, berarti itu kejadian sebelum kayak sosoknya si bisa digambarin nggak pas si Lia VC itu kan katanya cowoknya lihat ada seseorang ya, ada yang di belakang Lia itu. Itu bisa digambarin nggak? Seperti apa sosoknya? ya kalau yang dilihat sama si cowoknya teman aku itu perempuan Perempuan. seumuran sama, makanya kata teman aku mungkin anak-anak, mungkin anak ini kali anak sebelah gitu, anak kamar sebelah gitu, Heeh. gitu kan. Terus ya udah kan dia keluar tuh, nggak lama dia keluar kan. Terus dia nanya, ini anak-anak pada kemana ya gitu kan. Oh pada ke kota. Apa anak-anak terus semuanya, iya hampir semua sih katanya gitu. Terus itu dia langsung kayak, oh berarti yang tadi siapa gitu kan. Dia kadang sering tuh, jadi dia sering, nggak sering sih, dia pernah diganggu tapi dia maksudnya dia nggak ngomong ke kita, tapi karena takut kita jadi panik kan. Nah pas banget yang kejadian Ayu nangis ini barulah dia cerita jangan dia diganggu sama si sosok itu kan. Dan emang si sosok itu tuh selalu ada di situ, maksudnya dia stay di ruangan depan gitu. Oh, jadi kalau bisa dibilang itu penunggu ya? Iya mungkin dia Hmm, yang menunggu emang di sana. oke. Terus abis itu nggak lama yang lain juga cerita kan, salah satu ada namanya Ica. Nah, si Ica ini bilang, iya aku juga sering, gue juga pernah dengar ada suara orang gitu kan, tapi pas gue lihat
nggak ada siapa-siapa. Nah, dia mendengar di kamar yang satunya lagi. Kan tadi kamar ada 3 ya. Kamar satu itu buat kita, kamar yang satunya itu buat barang-barang kayak tas gitu. Dan itu nggak pernah dipakai buat tidur karena rata-rata pada tidur di kamar di awal tengah itu. Nah, terus di awal tengah itu ada musola kecil buat nanti sholat ya. Sampingnya tuh kamar mandi. Nah, terus ke belakangnya lagi itu dapur. Dapur ini nyatu ada tuh sampingnya tuh sumur gitu kan. Di sebelah sumur itu ada ruangan kecil gitu, sekat kecil. Nah, itu kita pakai buat sisa tas yang nggak muat di Mars ketiga itu. Tas aku ada di samping sumur itu yang di ruangan kecil itu. Benar, Hes. Hesti bisa ini nggak gambarin suasana di desa itu tuh seperti apa? Apakah jauh dari mungkin pusat kota atau keramaian? Iya, untuk desa ini kalau dari kota tuh butuh waktu 2 sampai 3 jam sih dari pusat kotanya. Untuk sampai ke desa itu ya? Agak masuk kali ke dalam gitu. Oh, berarti itu akasnya cuma bisa dibilang pedalaman banget ya? Iya, lumayan sih. Dan itu juga masih jalanan batu gitu, maksudnya yang belum sepenuhnya aspal. Oh iya, oke. Nah, terus ya udah tuh sebelumnya aku pun juga udah ngerasain kan pas awal pertama kali banget masuk rumah itu juga sebenarnya orangnya udah aneh sih. Cuman aku kan diem aja kan, kayak oh yaudah namanya juga kita orang baru mungkin ya gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang suasana baru lah. Kenapa? Iya, suasana baru. Nah, terus ya tuh mereka lagi ngobrol, aku datang, si Aji ini datang. Dia langsung ngeliatin aku kan. Terus aku ngeliatin dia, kenapa gitu. Katanya, lu jangan kebanyakan bengong, banyak istighfar lu, katanya gitu. Kenapa? Itu muka lu udah pucet, katanya gitu. Aku sih emang udah ngerasa ya, badan aku tuh udah gak enak kan, udah lemes, terus tangan aku tuh dingin, sama kaki itu tuh dingin. Nah, pada saat mereka lagi cerita-cerita itu sebelumnya, aku udah ngerasain pada saat lagi rapat nih, sebelum kejadian Ayu nangis. Itu lagi kita posisinya kan tuh ngelingkar ya semuanya, duduk serentak. Nah, posisi aku tuh menghadap ke arah dapur, ke arah si ruangan kecil itu. Nah, terus temen aku dia lagi presentasi kan proker dia kayak gimana. Nah, dia kebetulan ada di seberang aku. Nah, otomatis aku ngeliat dia ke arah dia. Dan pas saat aku ngeliat dia, itu aku ngeliat sosok di samping dia persis. Badannya manusia, tapi kepalanya tuh itu cuma beberapa detik doang ya. Beberapa detik. Terus aku langsung buang muka kan. Dan dari situlah tiba-tiba aku langsung lemes tuh, kayak energi aku tuh kayak terkuras habis gitu kan. Tangan aku dingin, aku mulai dingin. Pokoknya tiba-tiba pandangan udah mau buram gitu kan. Yaudah tuh, aku banyak istighfar sama baca ayat kursi, Al-Fatihah dan lain-lain kan. Bentar ya, ini aku potong bentar ya. Kamu sebelumnya pernah nggak kayak ngelihat makhluk-makhluk seperti itu? Atau mungkin di situ doang? Sebelumnya pernah. Oh, berarti bisa dibilang kamu anak indigo gitu ya?
orang bilangnya segitu ya. Oke. Nah, terus biasanya aku ngelihat sesuatu ya udah kan kayak oh ada sesuatu, ada sosok itu kan. Cuman tak kenapa saat aku ngeliat sosok yang satu ini tuh langsung apa ya, energi itu langsung habis, langsung lemes, langsung tangan aku udah dingin. Ini sekarang aja tangan aku udah dingin ini, tangan sama kaki aku udah dingin. Terus udah tuh, udah alhamdulillah tuh hilang kan. Nah barulah nggak lama dari situ kita pas mau tidur barulah kejadian yang Ayu nangis gitu kan. Dan kita juga nggak ada yang nanya lebih lanjut kan, Ayu kenapa? Cuman yang Aji bilang nggak apa-apa, dia kecapean doang gitu. Padahal aku tahu kayak dia ada sesuatu gitu kan. Cuman ya udahlah. Nah pas tadi Aji nyuruh aku kayak baca istighfar, jangan bengong baik gitu kan. Terus ya udah tuh temen aku langsung pada kenapa kamu? Oh nggak apa-apa gitu kan. Di situ aku nggak cerita apa yang aku lihat, apa yang aku rasain gitu kan. Aku cuma ngedengerin aja gitu. Karena kalau aku cerita pasti terjadi sesuatu gitu. Karena badan aku udah nggak enak banget gitu kan. Kayak ayo bisa bertahan sampai besok, sampai pulang. Dan kebetulan besok tuh aku pulang kan. Dan emang setiap orang tuh punya jatahnya buat pulang gitu kan. Dan kebetulan besokannya aku pulang. Nah alhamdulillah besokannya udah lumayan sih gitu kan, yang si lemesnya tuh udah hilang kan. Nah, terus aku pulang tuh, pas di perjalanan aku kan pulang naik kereta. Pas di kereta tiba-tiba punggung aku tuh panas gitu. Kok panas ya, padahal di situ ruangannya ber-AC. Panas terus pegel dan lama-lama jadi sakit, kayak gimana, langsung tuh kayak ditekan gitu, kayak ditekan pakai kuku, udah gitu panas. Aku udah mikir aduh jangan deh gitu, jangan sampai yang aneh-aneh lah di dalam kereta gitu kan. Pada saat kamu pulang ke rumah, kamu sama siapa pulangnya? Sendirian atau mungkin ada teman? Itu aku sama teman aku kan, tapi teman aku cuma sampai Karawang. Sampai Karawang dia kan sampai masih lanjut lagi kan. Itu aku diem kan, setelah teman aku kenapa? Gak apa-apa gitu, gak apa-apa, ini kecapean doang, ini kelamaan duduk gitu lah, cuma ngomong gitu. Oh ya udah tuh aku tidur kan, aku paksain buat tidur biar nggak ada yang aneh-aneh lah gitu, karena udah nggak enak banget nih, feeling aku udah nggak enak. Ini baru udah berat, pokoknya udah nggak enak banget udah sampai tuh ya. Aku bilang ke orang tua aku, mah ini punggung aku berat, panas, kenapa ya gitu kan, capean kali ya apa gimana. Si ibu aku tuh diem, itu posisinya habis maghrib aku ngomong, ibu aku diem kan, terus ayah aku dia langsung pijitin aku tuh. Ya biasa kan kalau misalkan orang mijit pasti kan ada sendawa gitu kan. Oh ya udah kayak biasa gitu, normal. Lama-lama kok sendawanya jadi terus-terusan, maksudnya nggak ada jeda napasnya gitu loh. Langsung gitu kan. Dan lama-lama ayahku langsung ketawa kenceng banget, suaranya tuh bukan suara ayah aku, lebih berat dari suara dia yang sebelum, dia yang aslinya. Nah terus ya udah tuh astagfirullah gitu ya, terus kata ibu aku siapa ini gitu kan. Terus dia tuh cuma nunjuk ke aku sama nunjuk ke sembarang arah gitu kan. Gitu. Dia kayak marah gitu kan, mukanya marah sambil nunjuk, habis nunjuk tiba-tiba dia tepuk kayak nepuk tangan gitu loh. Terus kayak dia mau ada suara kayak suara kerak gitu, tiba-tiba dia langsung loncat ke segala arah sampai dia nabrak pintu. Ya, kenceng banget itu pintunya, pintu gerak gitu kan ya. Terus aku pegangin ayah,
mau ayah gitu ya istighfar ya gitu ya kata aku ya. Terus habis itu dia udah dia langsung bilang budak iya kata gitu kan. Dia sambil nunjuk aku budak iya jeung babaturannya. Itu bahasa Indonesianya apa, Hes? Anak ini gitu kan, anak ini sama teman-temannya berisik Hmm. gitu sambil mukul-mukul telinga kan, berisik gitu, berisik kata dia. Wah Ben kata dia, aing kesuka katanya, keganggu, aku nggak suka gitu, katanya nggak suka keganggu sama dia. Dan di situ emang aku akui kan, maksudnya beberapa hari ini tuh emang kita tuh lumayan berisik. Ya namanya juga kita dikumpul-kumpul sama teman-teman kan yang udah sefrekuensi, jadi kayak kita kurang kontrol emosi kita atas diri kita sendiri kan, kayak ketawa, kayak main gitar gitu kan. Jadi bagi makhluk halus itu mereka juga keberisikan kan. Terus dia juga bilang Gini, Hes. kenapa Eh, makhluk yang tadi kamu sebut itu bukannya yang pernah kamu lihat di tempat KKN kamu ya? iya itu yang aku lihat di tempat KKN itu, jadi dia ikut aku pulang. Sampai ikut kamu pulang gitu ya? Makanya itu kenapa tiba-tiba tuh panas, tubuh aku panas itu dia. Terus ya udah tuh dibilang anak ini sama teman-temannya bikin kotor rumah saya gitu. Oke. Rumah saya kotor katanya gitu kan, saya nggak suka gitu kan, pergi kata ini sih aja babaturan mana ya katanya, suruh pergi gitu kan, pergi kalian sama teman-teman kamu gitu. Saya udah tuh kata ibu saya, ya maaf ya kalau misalkan anak saya sama teman-temannya buat yang tidak baik di sana kan, mereka cuma aja gitu kata ibu aku ngomong. Ya udah tuh pas habis ngomong kayak ngomong negosiasi lah istilahnya ya. Terus ya udah tuh, nah ayahku juga tipikal orang yang emang dia juga bisa kontrol gitu loh, Kayak kayak punya. dia bisa sama dia bisa ngeluar, kayak ngelepas sesuatu yang ada di diri dia, yang masuk ke diri dia gitu. Oke. Ya udah tuh, udah kan sadar tuh kan ayahku, kata dia astagfirullahaladzim, kamu di sana ngapain aja gitu kan. Enggak ngapa-ngapain kok gitu. Iya paling ada sih anak pasti teman-teman aku yang emang berisik, kata aku tuh ya. Iya bilangin ya kak, kalau misalkan masih begitu aja ya takutnya mereka berbuat yang lebih gitu. Oh ya udah tuh aku kira udah selesai kan. Nggak lama tiba-tiba ibu aku langsung pingsan terus tiba-tiba dia nangis gitu ya, nangisnya tuh nangis sendu yang sedih banget, sampai aku juga ikut nangis gitu, padahal yang ada di diri itu dia ngomong apa-apa, tapi aku kayak ngerasa aku tuh dia gitu, kayak aku ngerasain apa yang dia rasain, apa yang dia alamin di rumah itu gitu kan. Nah yang kenapa dia bisa berakhir seperti itu gitu, pokoknya dia cuma diam doang, dia nangis udah nangis terus kan. Gak lama ya udah tuh sama ayahku dibacakan doa, dan ternyata dia itu yang ngerasukin ibu aku itu penunggu sumur yang ada di belakang, yang di dapur. Yang tempat buat kamu istirahat itu tidur ya? Yang sumur paling belakang. Iya benar. Ya, itu dia. Terus ya udah tuh, kayak kenapa gitu kan, kenapa ngikut ya. Terus emang sih awalnya dia diem aja kan, tapi lama-lama
karena mungkin dibujuk terus ya, jadi dia akhirnya ngomong kan, iya saya kasihan aja ngelihat si Neng ini, katanya gitu kan. Dia selalu ngebersihin rumah saya. Jadi aku tuh selalu bilang, kalau habis makan buangnya ke tempat sampah, jangan ke yang sampai kumur. Emang sih usah tempat cuci piring kan di situ, cuman kan maksudnya biar lebih bersih aja. Nah itu ada tempat sampah, taruh di tempat sampah. Masih aja 1-2 mah yang bandel. Jadi kadang aku yang ngebersihin yang di samping-samping sumur itu kan. Ya, aku udah bilang kan, phone sama kan mas buangnya ke tempat sampah kan. Ya cuman tapi ada 1 atau 2 yang bandel gitu kan, tetap aja buang kan. Dan akhirnya udah aku tuh yang bersihin si pinggir-pinggir yang asli area sumur itu kan. Ya udah tuh aku ya udah maafin ya kalau misalnya ada yang salah kan gitu kan. Ya, terus itu terus dia ngasih tahu kan, ya teman-teman kamu juga diganggu itu kan karena nggak mau ngasih tahu tuh kalau misalkan jangan yang aneh-aneh di desa ini gitu kan. Terus juga dia juga ngasih tahu tuh yang soal teman aku yang digangguin pas lagi video call. Itu yang gangguin teman kamu itu dia yang ada di depan sana, dia mau penunggu sana, nggak apa-apa kok katanya gitu. Dia mah nggak usil gitu kan, dia cuma nampakin doang gitu, pengen istilah kayak pengen kenalan lah gitu kan katanya. Oh udah gitu, ya udah kan sama bapakku sama ayahku dibacain doa kan, udah akhirnya sadar selesai. Nah dari situ udah tuh punggung aku udah nggak sakit, udah nggak panas, udah nggak pegel lagi, itu udah kayak enak aja gitu, langsung pulang gitu kan. Terus udah tuh besokannya lagi aku kan 2 hari tuh pulang. Nah, pas hari kedua tuh udah tuh aku pulang lagi kan ke Purwakarta, balik lagi. Udah sampai posko, temen aku bilang, salah satu temen aku sebut aja namanya Cynthia ya, Cynthia ini bilang, Hes, untung aku pulang kemarin, kenapa emang? Wah kacau lah keadaan di sini, gitu. Ada apa nih gitu. Jadi gini kata dia, pas malam di mana boleh pulang, anak-anak di sini tuh mereka pada minum gitu. Hah, kok bisa gitu? Ya nggak tahu lah itu mereka dari mana. Nah, udah tuh kita di posisi di kamar sini nih, dan juga orang udah minum ya satu ya. Terus ada salah satu anak tuh yang gedor-gedor pintu kita, itu mungkin pintu kita kunci loh, coba kalau nggak bisa aja mereka ngelakuin hal yang enggak lah gitu kan. Dia gedor-gedor gitu. Tapi salah satu teman aku itu nangis karena nama dia tuh selalu disebut-sebut. Sebenarnya namanya si Cinta ya, si Cinta ini apa ketakutan, dia nangis gitu kan. Pokoknya ya gitulah semrawut kan. Terus nah konyolnya gini ya, si Aji cerita ke gue pada malam berikutnya setelah mereka minum, si Aji ngeliat peluk ya, kok gimana ya? Iya dia ngeliat peluk, tapi diam aja, peluk berdiri di depan tas peluk, di pojokan Ono. Tas peluk di mana kan? Pojokan Ono. Iya. Jadi dia ngeliat aku berdiri di sana, terus dengan pakaian yang sering aku pakai sama persis sama sampai ke sarungnya pun sama. Aku kan di sana pakai sarung ya, buat aku jadi kerudung kan. Nah dia ngeliat lu berdiri doang di depan tas lu, berdiri doang. Terus habis itu ya udah, habis itu kan dia ke kamar nanyain,
Cin, saya udah pulang gitu kan, dia nanya udah pulang, wah orang belum, besok dia pulang gitu kan. Kenapa emang? Enggak apa-apa gitu. Kenapa? Terus akhirnya dia bilang ke gue, dia lihat dulu di sana. Terus pas kita samperin ke sana, udah nggak ada sistem itu. Oke itu, nah habis dari situ tiba-tiba si Aji nyeduh kopi sama bakar rokok, dan dia taruh tuh rokok sama kopinya di depan tas dulu. Habis itu dia udah duduk aja di situ, duduk selama 30 menit dia duduk di situ, nggak tahu ngapain. Habis itu udah dia tinggal aja. Besokannya dia udah nih kan pulang nih sekarang katanya. Terus lama tuh, aduh astagfirullah gimana ya. Terus udah tuh bilang, kok gitu sih, jangan aneh-aneh lah, ini kita masih lama loh di sini, belum juga sebulan kan, ini masih pertengahan loh, kalau misalnya dari aku gimana ya nggak tahu sih. Udah akhirnya aku bilang kan, kita jangan terlalu berisik ya gitu. Oh iya, ini mengingat kejadian kemarin aja, takutnya kan gimana gitu kan. Oh iya udah, oke gitu kan. Udah tuh, nah pokoknya setelah aku tahu si Aji ini ngelakuin hal kayak gitu, entah kenapa perasaan aku tuh selalu takut gitu. Aku selalu takut buat sholat subuh ke musola yang di depan itu. Padahal maksudnya kan kalau dalam ini kan kita dalam ruangan bareng-bareng gitu kan. Tapi aku ngerasa takut aja gitu, walaupun di keramaian itu, walaupun ramai kan di depan banyak anak-anak yang tidur atau kayak yang kebangun lah atau apa, tetap aja perasaannya kayak takut banget buat keluar, buat buka pintu kamar aja tuh takut gitu. Kayak ada yang ngebisikin jangan keluar gitu setiap kali mau sholat subuh. Itu kejadiannya selalu di saat subuh doang. Tapi kalau udah siang atau malam itu biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi di saat subuh doang kayak ngerasa kayak ada sesuatu di depan pintu kamar. Oke, bentar Hes. Tadi pas kamu pulang, pas kamu di rumah 2 hari itu ya, kan kamu sempet ada kejadian yang ya aneh ya, sampai ada orang tua kamu kerasukan gitu ya. Terus juga ada pesan dari sosok itu yang penunggu di situ. Kamu pas kamu balik lagi ke tempat KKN kamu itu, kamu sempat cerita nggak? Atau mungkin kamu ngasih tahu ke teman-teman kamu gitu, bahwa ada pesan loh dari penghuni yang ada di sini gitu? Aku sampai dari awal sampai akhir aku nggak cerita sama siapapun. Oke. Aku pikir ini keadaan bos aku udah ini nih udah agak gimana gitu, jangan sampai aku ngomong jadi panik semua orang gitu. Jadi yaudah, aku cuma ngomong udah kita jangan terlalu berisik ya, enak juga sama tetangga, enak juga sama yang lain gitu. Aku ngalihinnya, tapi aku nggak cerita sama sekali kejadian aku di rumah, kejadian aku di ganggu di situ pun juga aku nggak cerita gitu ke teman-teman aku gitu. Tapi teman aku bilang, kenapa sholat di kamar, kenapa nggak di luar aja gitu. Enggak deh, di sini aja biar lebih cepat aja gitu. Udah kalau mau tidur di sana aja di tempat aku gitu. Aku mau numpang di sini ya. Oh ya udah. Itu pokoknya dari hari aku datang lagi ke posko sampai pulang pun aku tetap sholat di dalam kamar, nggak pernah sekalipun ke yang di luar. Nggak tahu kayak ada sesuatu di depan pintu itu, tapi aku nggak mau ngeliat, maksudnya nggak tahu jelas gitu. Aku tuh pasti ada di spot itu kan. Ya udah gitu, nggak terlalu ikut nggak terlalu kepo juga sama hal itu. Takutnya juga imbasnya juga ke aku juga gitu. Udah nggak lama, udah jalannya hari,
udah mau akhir dari KKN, tiba-tiba aku sakit kan, demam. Nah, pas banget ini teman-teman yang lain kayak mau ada perayaan berakhirnya KKN gitu di villanya kepala desa aku kan. Emang sebelumnya ditawarin kan, kalian kalau mau ke villa saya nggak apa-apa, itu ada di atas, kalian tinggal naik lagi aja ke atas gitu kan, pakai aja kali kalian mau makan-makan di sana gitu kan, atau mau nginep bermalam saja nggak apa-apa gitu. Oh iya nggak apa-apa, makasih. Udah tuh, karena aku seperti aku bilang udah kalian aja, aku di sini sendiri. Terus salah si Cynthia ngomong gini, enggak usah, aku temenin dulu ya, lu jangan sendirian, udah tahu lu kan bisa ngerasain ya gitu. Terus aku kaget kan, wah lu tahu gitu ya, maksudnya apa kata aku gitu ya. Ya udah nggak usah pura-pura nggak tahu guys, aku tahu kalau kamu bisa ngerasain, aku juga tahu kamu juga diganggu sampai pulang ke rumah juga kan aja gitu. Wah, aku tuh tahu ya, padahal aku nggak cerita sama sekali sama siapa ini. Aku tahu sih udah, iya kamu aku juga ngerasain apa yang kamu rasain, karena aku juga sama kayak kamu Hes, jadi gitu. Oh alah iya gitu. Ya udah tuh akhirnya di situ cuma ada aku sama si Cynthia ini, sisanya mereka pergi kan ke villa itu. Berarti si Cynthia ini 11-12 sama kamu kayak anak indigo gitu ya? Cuman kalau dia kan lebih apa ya, lebih gamblang ya, maksudnya dia pun juga cerita ini kemarin ambil sini diganggu, maksudnya dia juga cerita ke semua orang itu misalnya dia mungkin lebih terbuka gitu ya? Ya dia lebih terbuka. Kalau aku tertutup kan, kayak ya adalah cukup aku aja yang tahu, cukup aku aja yang ngerasain gitu kan, nggak usah kasih tahu yang lain gitu kan. Nah udah tuh akhirnya dicerita selama dia di sini apa yang dia rasain kan. Sampai kata ini kamu melihat ini sosok yang sebelum dia ngomong aku udah, terus jangan disebut kata aku gitu kan. Iya gue udah tahu ya. Oh ya udah, soalnya setiap kali aku nyebut ataupun aku ngomong langsung berefek gitu loh. Langsung tiba-tiba tangan aku dingin, kaki aku dingin, terus kayak langsung deg-degan gitu. Kayak langsung kebayang aja gitu kan wujud dia gitu. Bahkan sampai saat ini kalau saat lanjut tiba-tiba keinget sosok itu langsung bereaksi gitu lah, langsung tangan sama kaki itu langsung dingin. Soalnya ya emang sebesar itu impactnya ke aku tuh. Ya habis ini cerita pokoknya. Terus ya lu tahu nggak kenapa mereka yang kemarin pada minum tuh mereka baik-baik aja, karena si Aji ini dia punya pegangan ya. Hah? Iya, di dompetnya dia ada pegangan, makanya dia pantang banget nggak ke tempat yang basah. Oh alah, iya makanya itu dompetnya di situ tuh di kamar sebelah gitu. Oh iya, terus gimana dong? Ya nggak apa-apa, dia udah ini kok, maksudnya nggak dari gimana kok. Oh ya udah, lagi asik nih cerita, tiba-tiba lampu mati, lampu tuh sini betul deh, apa ini samping gue di samping gue ya. Oh iya kok bisa sih mati gitu. Udah kita keluar yuk. Keluar enggak udah di sini aja kita sampai. Wah lu mau di sini sampai kapan? Tapi
kalau misalkan yang nggak nyala gimana? Soalnya kita keluar depan aja lagi. Aduh gimana ya? Aku takut lagi sama depan gitu kan. Ya nggak apa-apa Bismillah. Nah sebelum kita mau keluar pintu, tiba-tiba ada suara pintu kebuka dari arah depan, pintu depan. Kedengeran kan kalau ada yang buka pintu. Terus Mas denger nggak? Iya denger nih. Terus habis itu nggak lama, oh yaudah yuk. Nah, tiba-tiba banget dia kan keluar. Iya nggak apa-apa itu bocah deh. Oh gitu kan. Yakin? Ya betul. Jadi aku bisa ngerasa mana yang emang maksudnya itu orang, apa yang bukan. Jadi kayak kerasa aja gitu, ya auranya. Oh ini orang gitu. Jadi oh yaudah, makanya aku berani kan. Oh ada orang deh, udah ada orang nggak apa-apa. Berani tuh betul. Udah kita keluar. Udah yuk. Nah, pas keluar udah tuh benar itu temen aku, dia nyusulin ke sini ke posko. Nah si Cynthia ini tiba-tiba lari kan. Terus temen aku nanya lah, kalian kenapa malah lari gitu? Nggak apa-apa gitu. Terus kita kenapa tuh lari gitu? Nggak apa-apa gitu, dia cepet-cepet sampai aja gitu. Nah lu ngapain kesini gitu? Ya gak enak lah kesini. Kalian cuma berdua doang, saya di sini gitu. Ayo kita kumpul ada ke kota gitu. Udah akhirnya tuh kita kesana ikut dia ke kota. Udah tuh besokannya udah kan kayak ada acara dari warga pada datang buat perpisahan aneh gitu. Pas pulang bukan aku dapat info ternyata rumah yang kita punya itu udah kosong hampir 3 tahun katanya. 3 tahun tuh udah nggak pernah dihuni tuh gitu. Makanya mungkin kan ya udah lama juga nggak dihuni, ya pastilah namanya juga penunggu pasti ada aja, jadi makin rame aja di sana. Dan emang dari awal pun mama juga nggak enak makanya, tapi ya udahlah, aku cuma Bismillah aja lah gitu kan, jangan terlalu nengok gimana. Dan emang karena kesalahan kita kan yang nggak bisa kontrol kita buat ketawa terus berisik, terus juga sampah yang nggak dibuang di tempat ini kan. Jadi wajar aja kalau emang kita gangguan hal-hal kayak gitu ya, karena bagi aku sesuatu hal yang kalau misalnya ada sesuatu mereka mau nyampein sesuatu gitu kan, mau nyampein sesuatu ya mereka mau mengganggu. Kalaupun mengganggu pasti mereka ada kayak alasannya gitu loh mengganggu. Balik lagi ke diri kita kan, kita juga mungkin berbuat yang baik gitu kan, makanya mereka marah gitu sih. Dan akhirnya ya udah kakak ini selesai, alhamdulillah juga nggak ada hal-hal yang lebih parah sih, maksudnya nggak yang gimana. Alhamdulillah kayak baik-baik aja sampai kita pulang, alhamdulillah gitu. Berarti meskipun ada berbagai hal mistis yang terjadi pada saat KKN, tapi alhamdulillah ya Kesti, nggak ada kayak mungkin kejadian yang lebih parah gitu ya. Sampai pada akhirnya Kesti dan teman-teman pulang gitu sampai selesai KKN itu. Ya, nah betul. Yang soal si Ayu ini juga sampai sekarang pun dia nggak mau bilang kenapanya. Dan yang dia sama si Aji kenapanya tuh. Cuman oh ya udah, ada hal yang ya nggak bisa diungkapin, jadi ya udah, jadi biar jadi mereka aja, rahasia mereka aja gitu. Cuman karena kesalahan Aji ini nih menurut aku ya, dia bikin suasana di posko tuh makin gak enak. Oke, jadi mungkin itu salah satu cerita horor dari KST ya.
banyak sih kayak pelajaran yang bisa kita petik ya dari cerita horornya atau pengalamannya Kesti ini pada saat dia KKN di salah satu desa yang ada di Purwakarta. Tanggapan Mas Otang nih mendengar menyimak kisah horor dari Kesti ini seperti apa? Kalau tanggapan saya ya, melihat cerita dari KST ini memang benar adanya. Kalau pengalaman mistis memang masih banyak menjadi bagian dari kehidupan orang, terutama di tempat-tempat yang baru kita pijak atau kejadian tragis. Meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah, kisah nyata seperti ini membuat keyakinan sebagian orang, Mas, bahwa hal-hal gaib memang bisa dirasakan oleh mereka yang peka atau berada di waktu dan tempat tertentu. Apalagi sama teman-teman yang mungkin mereka memiliki kelebihan seperti orang pada umumnya, Mas. Bisa dibilang indigo gitu, seperti KST ini. Oke, ya. Pada akhirnya cerita ini kan mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati, Mas. Benar sih, benar-benar. Dan menjaga sopan santun lah. Dimanapun tempatnya. Dimanapun tempat yang tidak kasat mata itu kan banyak sekali, Mas, kejadian dan itu. Itu menurut saya, Mas. Oke, jadi itu kisah yang cukup menarik ya. Kisah yang penuh dengan pelajaran. Oke, kita lanjut di episode ke-6 ya. Untuk kalian yang punya cerita horor atau mungkin ya mengalami hal-hal aneh gitu ya, yang mau diceritain di channel YouTube aku, kalian bisa langsung DM Instagram aku. Linknya ada di deskripsi channel YouTube. Oke guys, thank you yang udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.